Salam Buddhis, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan kelompok VGBM 8. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal kami. Yang pertama ini adalah Vihara Graha Buddha Manggala. Vihara Buddha Manggala ini merupakan vihara yang berdiri di Kota Batam. Vihara Graha Buddha Manggala ini merupakan vihara yang sudah beroperasi lama dan memiliki sejarah kebudisan yang sangat kuat. Maka dari itu, proyek ini kami menggunakan Vihara Buddha Manggala ini sebagai subjek kita. Konsep pandangan, di era teknologi yang modern ini ditemukan fenomena orang-orang akan berdampingan dengan perangkat teknologinya di mana saja dan kapan saja. Teknologi yang semakin maju meyakinkan kualitas hidup manusia yang semakin baik. Namun, terdapat juga sisi gelap dari pengaruh teknologi yang dimana fenomena remaja bergaul bebas, emosional, egoisme, individual, dan berjauhan dengan religius. Fenomena-fenomena tersebut nyata ditemukan di dalam remaja sekarang, terutama siswa-siswa sekolah menengah atas atau yang biasa kita sebut sebagai SMA, dan mahasiswa perkuliahan yang semakin memandang konsep kehidupan agama Buddha berlandaskan teknologi daripada kehidupan teknologi berlandaskan agama Buddha. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan ini adalah mengabdikan diri untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing umat Buddha dalam perihal ajaran agama Buddhisme. Proyek ini merupakan proyek yang diadakan oleh pihak keagamaan Universitas Internasional Batam sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap mata kuliah agama Buddha. Namun tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan ini adalah memberi pemahaman, pengarahan, dan pembenaran terhadap pandangan para remaja yang salah dalam menggunakan teknologi, supaya dapat menjadikan mereka remaja yang lebih bermoral, sehat. Proyek sosial keagamaan ini tertuju pada Sekolah Minggu Buddha jenjang SMA di Vihara Graha Buddha Manggala. Pelaksanaan proyek ini didampingi oleh dosen kami, Kadek Dani Saputra SPD, beserta guru Sekolah Minggu Buddha yaitu Bapak Danang Setiadi dan Bapak Edi Cahyadi, beserta kofas kami Raymond Lee. Pelaksanaan proyek sosial keagamaan ini dilaksanakan oleh 14 orang, dengan Budianto sebagai ketua dan Jolin Valentina sebagai wakil ketua kami. Objek dari pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan ini adalah umat Sekolah Minggu Buddha jenjang SMA di Vihara Graha Buddha Manggala. Bahan amplop, peralatan, handphone, laptop, dan proyektor. Metode pelaksanaan penyuluhan yang bermaksud sebagai membimbing dan mendidik Sekolah Minggu Buddha jenjang sekolah menengah atas melalui memberi pengetahuan dan wawasan Buddhisme dengan topik kehidupan agama Buddha dan teknologi modern agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya dimiliki oleh umat Buddha tanpa dipengaruhi dampak negatif dari teknologi. Metode pengolahan data perangkat elektronik software. Dalam proses pengolahan data dilakukan dengan adanya ketergantungan pada perangkat elektronik berupa handphone dan laptop yang berguna untuk menyusun dan mengelola data melalui software yang tersedia seperti Microsoft dan Google. Metode analisis data kualitatif. Data informasi yang telah dikumpulkan dilakukan analisis berdasarkan metode kualitatif. Selanjutnya itu ada hasil pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data. Yang pertama laporan pembagian tugas kelompok, yang kedua laporan proses proyek sosial keagamaan, yang ketiga laporan strategi dalam mengimplementasikan proyek sosial keagamaan, yang keempat implementasi proyek sosial keagamaan, 5 bahan penyuluhan utama dan pendukung, yang terakhir 6 kuis dalam kuisis. Biaya kegiatan. Di sini kami menggunakan amplop 4 biji dengan harga satuannya yaitu 500, berarti harga 4-nya itu 2000. Juara 1 mendapatkan 100.000, juara 2 75.000, juara 3 kuis mendapatkan 50.000, juara tambahan dari kuis mendapatkan 50.000 juga. Jadi total dari keseluruhan yang kami keluarkan itu 277.000. Selanjutnya, ada biaya dan jadwal kegiatan oleh kelompok kami. Selanjutnya adalah bab keempat yang menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan atau proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah pelaksanaan rapat pertama melalui media sosial mengenai pengenalan pelaksana. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan observasi minggu pertama dan dokumentasi. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan rapat kedua secara tatap muka mengenai pendahuluan observasi. Lalu yang keempat adalah penulisan laporan pembagian tugas kelompok.
Dan yang kelima adalah pelaksanaan rapat ketiga melalui media sosial mengenai kegiatan observasi minggu kedua. Lalu yang keenam adalah pelaksanaan kegiatan observasi minggu kedua, ada wawancara dan dokumentasi juga. Lalu yang ketujuh adalah penulisan laporan proses proyek sosial keagamaan. Lalu yang kedelapan adalah perancangan bahan penyuluhan utama dan pendukung dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Lalu yang kesembilan adalah pelaksanaan kegiatan observasi minggu ketiga dan dokumentasi. Lalu yang ke-10 adalah pelaksanaan rapat keempat secara tatap muka mengenai pelaksanaan penyuluhan. Lalu yang ke-11 ada perancangan kuis dalam bentuk Quizizz. Maksud di sini adalah kuis tersebut dilakukan melalui aplikasi Quizizz. Lalu yang ke-12 adalah pelaksanaan penyuluhan yang berjudul Kehidupan Agama Buddha dan Teknologi Modern serta dokumentasinya. Lalu yang ke-13 adalah pelaksanaan laporan strategi dalam mengimplementasikan proyek sosial keagamaan. Lalu yang terakhir adalah penulisan laporan implementasi proyek sosial keagamaan. Jadi hasil pelaksanaan kegiatan kami dengan bahan penyuluhan utama merupakan bahan materi yang dipersiapkan pelaksana sebagai bahan yang digunakan sebagai topik dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluhan kami dengan judul Kehidupan Agama Buddha dan Teknologi Modern. Topik ini memberikan wawasan dan pandangan mengenai pengenalan karakteristik, dampak permasalahan, solusi, dan konsep hubungan dari kehidupan agama Buddha dengan kehidupan teknologi modern. Hasil pelaksanaan kegiatan yang terakhir adalah penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yakni memberikan wawasan dan pandangan yang benar mengenai kehidupan agama Buddha dan teknologi modern, dan kegiatan perlombaan kuis. Pelaksanaan terlaksana dengan sukses dan lancar melalui kerjasama pelaksana dan bantuan pihak pembimbing, maupun umat Buddha Sekolah Minggu Buddha jenjang SMA yang memberikan feedback dan kesan yang dengan aktif dan ramah. Ada beberapa dampak pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu umat Buddha SMB jenjang SMA. Jadi, pada dasarnya, proyek sosial keagamaan yang dilaksanakan pelaksanaan berpusat kepada memberikan wawasan dan pengarahan pada umat Buddha Sekolah Minggu Buddha atau SMB, jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Maka dari itu, tentunya umat Buddha SMB mendapat beragam manfaat, seperti kesempatan mendengar dan mempelajari Dhamma. Selanjutnya adalah pihak Vihara Geraha Buddha Manggala. Pihak VGBM yang dimaksud mendapatkan manfaat dalam kegiatan penyuluhan adalah guru sekolah Minggu Buddha yang disebut dengan SMB, jenjang sekolah menengah atas atau SMA, yakni Danang Setiadi dan Edi Cahyadi, yang turut berpartisipasi dan memberikan pengarahan proses kegiatan dilaksanakan. Beliau keduanya mendapatkan manfaat untuk mendapatkan pandangan terhadap kualitas Dhamma, pelaksana yang berusia remaja dan dapat menilai kondisi dan kualitas siswa-siswinya, serta mendapatkan bahan ajar yang diberikan oleh pelaksana. 3. Pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam yang melakukan kegiatan proses perkuliahan atau bisa dibilang tugas. Namun di samping itu, pelaksana juga bertujuan untuk memberikan wawasan, pengarahan, dan juga motivasi kepada umat Buddha di sekolah minggu, jenjang sekolah menengah atas, untuk lebih berkembang untuk memperhatikan Dhamma dan tidak terpaku pada teknologi. Selain manfaat itu, dari karma baik yang menyebarkan Dhamma, pelaksana juga dapat mendapatkan manfaat berupa melatih kerjasama dalam kelompok dan melatih mental dalam rangka public speaking. Kesimpulannya adalah, proyek sosial keagamaan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat umat Buddha di Vihara di Kota Batam, yang dilaksanakan oleh Unit Kemahasiswaan Agama Buddha Universitas Internasional Batam sebagai bentuk proyek mencapai nilai ujian. Vihara Geraha Buddha Manggala ini sebagai subjek kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan ini juga dilakukan pada kalangan murid SMA, dan juga adapun tujuan dari dilakukannya proyek ini yaitu untuk memberikan wawasan, pengarahan, serta motivasi untuk mengundang perkembangan nilai positif mengenai kehidupan agama Buddha dan teknologi modern. Proyek sosial keagamaan ini diakhiri dengan saran yang bermanfaat. 1. Umat Buddha Sekolah Minggu dapat melatih diri untuk lebih berani dan aktif untuk mengekspresikan diri dan selalu menggunakan teknologi berdasarkan agama Buddha agar tidak terjerumus dalam dampak negatif. 2. Pihak Vihara Geraha Buddha Manggala dapat melakukan pembenaran terhadap umat Buddha Sekolah Minggu Buddha mengenai peraturan tata busana wihara. Berikut adalah dokumentasi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat.